Intinya anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa ini sering mencari keingintahuan yang baru, menimbulkan kesenangan-kesenangan kecil yang terus-menerus. Itu nanti akan membuat ketagihan. Kemudian dari iming-iming judi online tersebut, dia juga memutus tali pertemanan. Bahkan di tingkat lanjut, itu bisa dia merasakan depresi. Karena misal dia top up judi online itu dengan pinjol, dia istilahnya rungkat. Halo Sobat Info Palu, selamat datang di podcast Info Palu bersama saya Nadia Yakub yang akan menemani kamu mengupas tuntas topik yang akan kita bahas di episode kali ini, yaitu mengenai fenomena judi online. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah staf LMST OJK Sulawesi Tengah. Untuk itu langsung saja mari kita sambut Kak Muktabar Awijaya. Halo Kak. Halo Kak. Atau yang lebih senang disapa dengan Kak Akbar. Kak Akbar. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Akbar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Sangat semangat hari ini. Oke. Ya, baik Sobat Info Palu. Belakangan ini kita sering mendengar tentang maraknya judi online yang semakin mudah diakses melalui internet maupun juga media sosial. Bahkan tidak sedikit masyarakat dari berbagai kalangan yang akhirnya terjerat ya, karena awalnya hanya mencoba-coba, tergiur dengan keuntungan yang cepat dan juga besar nih Kak. Nah, padahal di balik kemudahan akses tersebut, judi online juga tentunya memberikan dampak yang negatif seperti kerugian secara finansial, kemudian juga masalah psikologis, bahkan masalah di dalam keluarga maupun juga lingkungan sosial seperti itu. Nah, karena itu penting tentunya bagi kita lebih memahami risiko dan juga bahaya dari judi online itu sendiri supaya kita sebagai masyarakat bisa lebih waspada dan juga kita bisa tidak terjerat seperti itu Ya, di betul. praktik tersebut. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh nih Kak, boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak, seberapa serius fenomena judi online di tengah masyarakat saat ini Kak? Seberapa serius? Iya. Nah, menurut saya sendiri ini sangat serius sekali Kak. Karena dalam judi online ini mempengaruhi kehidupan baik sosial, apalagi tentang finansial di masyarakat. Nah, judi online ini pengaruhnya di masyarakat produktif ya Kak ya. Karena yang memiliki akses ke finansial yang paling tinggi itu masyarakat produktif. Di antara usia 20 hingga 31 tahun itu masyarakat yang paling produktif, yang dapat memiliki finansial yang banyak dan juga energi untuk meluangkan waktu seperti hiburannya di judi online salah satunya ini. Iya. Apakah memang yang terjerat judi online ini Kak memang pengguna aktif media sosial Kak? Iya betul Kak. Karena yang banyak terpapar itu khususnya di pelajar, mahasiswa, juga pekerja yang aktif di media sosial. Karena di media sosial kita dapat hiburan, juga mendapatkan banyak hal lain itu juga terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sosial di masyarakat. Namun khususnya di media sosial karena masyarakat ini kan sangat aktif bermedia sosial, apalagi di golongan usia produktif di usia 20 hingga 30 tahun bahwa itu finansialnya sedang aktif-aktifnya dan juga energinya itu sedang aktif-aktifnya untuk melakukan banyak hal, mencoba hal baru, juga hiburannya itu yang paling sangat dibutuhkan di usia-usia tersebut. Oh iya Kak. Nah, apakah mereka kemudian terjerat judi online ini secara tidak sengaja Kak? Atau memang secara sengaja mereka untuk ikut judi online ini? Nah, kalau mereka, pastinya mereka secara sadar ikut judi online. Karena ya tanpa dorongan dari siapapun, mereka pasti khususnya itu pelajar dan mahasiswa juga pekerja itu aktif di media sosial. Juga mereka tidak ada dorongan dari lingkungan lain bahwa mereka dengan sadar diri mereka ikut judi online. Tujuannya dari mereka sepemahaman saya itu mereka ingin tergiur akan hadiah-hadiah yang ada di judi online. Bahwa dengan modal sedikit bisa menghasilkan hadiah-hadiah yang ditawarkan di judi online. Padahal itu bukan dari investasi, bukan dari pekerjaan, tetapi hanya dari ibaratnya gacha atau peruntungan dari judi online. Betul Kak. Nah, berarti kalau dari kalangan pelajar sendiri juga
terpantau banyak juga ya Kak. Maksudnya bukan hanya dari kalangan orang tua yang memang mereka kepala keluarga yang harus menghidupi keluarga seperti itu Kak. Berarti banyak juga yang dari kalangan pelajar ya Kak? Ya betul Kak, dari pelajar. Karena di judi online ini sering dikemas dengan game online. Jadi banyak kan di anak-anak muda, teman-teman kita bermain game online. Kalau game online yang ada di Play Store itu masih tergolong legal karena sudah diawasi oleh pemerintah di Kementerian Komdigi bahwa di Play Store dan App Store itu legal. Namun yang ilegal ini, judi online ini itu tidak diawasi oleh Kominfo dan bahkan seharusnya diblokir. Sehingga mereka mengaksesnya itu di luar Play Store, App Store maupun website resmi lainnya yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi intinya anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa ini sering mencari keingintahuan yang baru, yang sangat tinggi sekali, bahkan melebihi batas-batas yang ditetapkan pemerintah atau instansi legal lainnya. Iya, nah kalau dari 1 tahun terakhir nih Kak, bagaimana mungkin dari laporan yang masuk Kak itu apakah meningkat dalam 1 tahun terakhir ini Kak? Atau bagaimana? Tentang signifikansi judi online ini dari data yang saya baca bahwa 2 tahun terakhir dari 2024 hingga 2026 ini trennya cukup menurun karena ada usaha dari instansi atau lembaga yang kita sebut dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Ilegal atau Satgas Pasti yang terdiri dari 21 kementerian dan lembaga termasuk OJK ini aktif dalam memerangi judi online. Di samping itu juga ada faktor eksternal yang waktu itu tahun kemarin ketika kami ingat ada dari Kamboja, salah satunya itu diserang oleh pihak tentara Thailand sehingga di situ ada bandar-bandar judi online itu mulai berkurang di waktu tersebut hingga pada tahun ini. Kalau di Kota Palu sendiri bagaimana Kak? Atau lingkupnya Sulawesi Tengah? Untuk Sulawesi Tengah pastinya juga karena data kami data nasional oleh PPATK bahwa trennya di 2 tahun terakhir itu cukup menurun, tren negatif, di mana untuk Sulawesi Tengah juga seharusnya mengalami penurunan pengguna judi online. Itu termasuk sih. Ya baik Kak, kalau dari upayanya sendiri Kak, upaya untuk menekan judi online ini supaya bisa tidak meningkat seperti itu, bagaimana Kak? Kalau upaya agar judi online ini menurun, pertama di lingkungan paling kecil, di lingkungan keluarga. Bahwa bisa kita awasi masing-masing dari anggota keluarga untuk mengawasi anggota keluarga lain, contohnya di bapak, di ibu, juga anak-anak pelajar, mahasiswa yang masih muda itu untuk mengawasi keluarganya masing-masing bahwa jika ada keluarganya yang menyendiri main game dan gamenya itu game aneh, game yang diindikasikan bahwa itu judi online, itu bisa diingatkan, juga bisa diajak ngobrol untuk bisa keluar dari jeratan judi online tersebut. Karena bagaimanapun walaupun keluarga tersebut mendapatkan manfaat, misalnya mendapatkan keuntungan, hadiah dari judi online itu bahwa tidak logis bahwa dengan modal sedikit kita bisa mendapatkan hadiah yang dijanjikan di judi online tersebut. Terus yang kedua itu bisa dari lingkungan sekolah, bahwa ketika ada teman ataupun guru kita bahkan ya ada yang bisa terindikasikan terjerat judi online, itu bisa kita ingatkan baik-baik dengan berbicara, mengobrol bahwa kita memiliki pengetahuan bahwa judi online itu tidak logis. Kita ajak berbicara bahwa legalitas dan logisnya itu tidak ada di judi online, tentang judi online ini tidak diawasi oleh pemerintah, tidak ada dilegalkan di peraturan pemerintah dan instansi, dan logisnya itu tidak masuk di akal bahwa itu tadi modal sedikit kita mendapatkan hadiah yang melimpah. Terus juga oleh instansi yang kita sebut tadi di 21 kementerian lembaga, itu Satgas Pasti telah memiliki alur-alur prosedur untuk
memberantas judi online yang dari titik pusat sentralisasi untuk pemberantasannya di kementerian dan lembaga di pusat, dan juga bekerja sama dengan luar negeri. Di salah satunya itu di lembaga Kementerian Luar Negeri untuk memberantas mengakses data-data bandar judi online yang ada di luar negeri, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengakses data-data tersebut di Indonesia, karena sepengetahuan saya server judi online itu banyak di luar negeri, Kak. Setahu saya. Iya, baik, tentunya berarti untuk menekan peningkatan judi online ini dimulai dari edukasi di keluarga, kemudian juga di sekolah, dan juga tentunya upaya edukasi juga dari OJK ya, Kak? Betul, Kak. Nah, setelah melihat iklan yang berseliweran di internet nih, Kak, banyak orang yang penasaran dan akhirnya mencoba-coba. Dari sudut pandang Kak Akbar, mengapa judi online ini bisa dengan cepat membuat seseorang itu ketagihan, Kak? Tentang ketagihan. Nah, tentang ketagihan ini memang di bandar judi online itu atau platform yang judi online itu memainkan sisi psikologis dari manusia, bahwa manusia ini memiliki rasa keingintahuan yang besar dan juga mudah untuk dipengaruhi dengan menimbulkan kesenangan-kesenangan kecil yang terus-menerus. Itu nanti akan membuat ketagihan. Kemudian dari iming-iming judi online tersebut, bahwa dengan modal kecil kita bisa mendapatkan hadiah yang lumayan wah gitu. Bagi otak manusia ini menimbulkan dopamin atau hormon-hormon tertentu yang bisa menaikkan rasa keingintahuan manusia, sehingga dengan walaupun konsep judi online ini tidak logis, dengan hormon-hormon tersebut kita manusia ini bisa terpengaruh untuk memainkan judi online. Karena perbedaan judi online dengan judi yang konvensional, judi konvensional ini dimainkan juga dengan manusia melawan manusia. Itu masih bisa menimbulkan rasa menyerah, rasa kekalahan daripada kita melawan manusia. Kalau di judi online ini kita tidak melawan manusia, tapi melawan robot atau platform yang diciptakan oleh platform penyedia judi online itu, bahwa kita tidak dianggap tidak memiliki lawan. Jadi kita hanya melawan diri sendiri, sehingga manusia itu merasa tidak mempunyai lawan, sehingga bisa menyebabkan hormon itu merasa kita akan menang terus di judi online ini, sehingga ketagihan terus-menerus yang akan menghabiskan kelegalan atau kelogisan dari pemikiran kita tentang judi online itu, Kak. Berarti memang secara psikologis itu sangat dipengaruhi ya, dan juga membuat pada akhirnya membuat orang-orang ini ketagihan untuk judi online, untuk ikut judi online. Dan mungkin boleh dijelaskan juga, Kak, iming-iming seperti apa yang diberikan atau modus yang bekerja itu bagaimana, Kak? Nah, modus yang bekerja di judi online untuk menyebarkan pengaruhnya di Indonesia ini, sepemahaman saya itu bahwa yang pertama mereka aktif beriklan di media sosial. Mereka menaruh iklan promosi yang terbayang-bayang atau tidak langsung bahwa mempromosikan judi online. Namun mereka mempromosikannya dengan jenis game online, sehingga bisa menipu masyarakat bahwa ini hanya permainan biasa, tidak ada kaitannya dengan judi. Kemudian yang kedua, mereka bisa menjemput bola ke masyarakat. Mereka biasa melakukannya dengan aplikasi-aplikasi chat online. Itu mereka menawarkan ke masyarakat khususnya para lelaki yang usia produktif, dengan narasinya itu, mau nggak kamu top up di aplikasi saya, nanti kami akan memberimu cashback. Cashbacknya pasti lebih besar dari modal yang kamu top up. Nah, nanti setelah kamu dapat cashback, kamu top up lagi, dan nanti akan cashback lagi lebih besar setelah kamu main di platform saya. Nah, mereka pasti memainkan dengan kata-kata ini termasuk game online, bukan judi. Karena platformnya itu berbahasa Indonesia. Karena di masyarakat kita, ketika platformnya atau websitenya itu berbahasa Indonesia, pikirannya itu sudah pasti legal.
Jadi para bandar judi ini memainkan psikologis masyarakat yang edukasinya itu masih cukup rendah. Iya, berarti memang modus-modus seperti itu yang digunakan untuk kemudian memancing masyarakat untuk ikut ya, apalagi cashback. Misalnya, Ya betul Kak. Misalnya mereka modalnya 100.000 dan mereka berharap dikasih 1 juta Kak. Ya, Aduh. betul. Dan anehnya juga mereka mempercayai itu seperti itu, dan pada akhirnya kita juga berharap bahwa masyarakat ini bisa meningkatkan literasinya dan juga dari keluarga juga bisa memberikan edukasi seperti itu ya. Ya betul Kak. Nah, sering kita lihat Kak, judi online ini kan dipromosikan dengan iming-iming mudah menang ya, atau modal kecil untung besar seperti yang sudah saya katakan tadi. Dari sisi sistemnya sendiri Kak, apakah memang pemain ini punya peluang untuk menang atau sebenarnya memang sudah diatur sedemikian rupa Kak? Ya betul, tentang probabilitas menang di judi online. Seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa judi konvensional dengan judi online ini berbeda 180 derajat. Ketika judi konvensional dalam hal ini misal kasino atau bermain kartu, itu kita manusia melawan manusia. Jadi kita bisa memiliki efek rasa kekalahan ataupun menyesal ketika bermain judi pada judi konvensional. Tapi jika judi online, ini kita dipermainkan oleh platform judi online bahwa kita hanya melawan diri sendiri. Kita melawan rasa takut di diri kita bahwa kita tidak akan bisa menang. Jadi platform itu memainkan psikologis kita tentang hormon dopamin tadi, bahwa manusia itu bisa dipengaruhi tentang yaitu tadi, karena judi online itu tidak ada lawan fisiknya. Kita hanya melawan di permainan di kita sendiri. Jadi menurut kami, menurut saya itu bisa signifikan terhadap perbedaan judi online dan judi konvensional itu tadi. Ya. Nah, ini adalah contoh kasus Kak. Misalnya ada seseorang yang awalnya hanya mencoba bermain dengan nominal yang kecil, tapi kemudian terus menambah taruhan karena ingin menutup kekalahan sebelumnya agar bisa balik modal. Nah, menurut Kak Akbar sendiri, mengapa pola seperti ini sering terjadi pada pemain judi online Kak? Ya, tentang mereka ketagihan untuk top up menambah nilai modalnya, misal untuk bermain judi online. Karena itu tadi, hormon dopamin atau hormon kesenangan dari pemain judi online itu dipermainkan oleh bandar judi, bahwa ketika kamu mendapatkan sedikit dari top up, kamu mendapatkan banyak, itu hormon dopamin manusia itu akan naik sedikit demi sedikit, sehingga kecanduan itu tadi tidak bisa dihindarkan. Karena dengan top up sedikit dan mendapatkan hasil yang banyak, itu bandar judi akan terus-menerus meminta kita untuk top up dan memberikan hasil undiannya atau hadiahnya itu sedikit demi sedikit secara dicicil. Namun pada akhirnya itu pada suatu titik ketika bandar judi merasa top up-nya sudah cukup besar, dia akan stop untuk memberikan hadiah. Dan narasinya dari bandar judi atau platform judi online itu, kamu harus top up seberapa dulu hingga bisa mendapatkan kemenangan kembali seperti yang sebelumnya. Jadi pemikiran pelaku judi online ini akan terpengaruh. Oh, karena kamu sudah memberikanku, sudah menang banyak, atau bahasanya sudah gacor nih. Jadi untuk WD lagi, untuk withdraw lagi, aku harus top up lagi nih sampai yang diminta platform judi online. Sehingga itu nanti akan banyak menguras dari finansial si pelaku judi online itu tadi. Wah, kondisi ini sangat parah ya Kak, karena parah banget. Karena pada akhirnya kemudian pelaku orang yang main judi online ini bisa rugi secara finansial dan pada akhirnya rela untuk menjual hartanya hanya untuk berharap bisa menang dan bisa mendapatkan uang yang lebih banyak ya, seperti itu. Betul. Nah, dari Kak Akbar sendiri, ini kan kemudahan transaksi via e-wallet dan transfer instan membuat nominal uang seolah hanya angka di layar. Nah, sejauh mana kemudahan akses finansial ini memperparah judi online, Kak? Tentang pengaruh akses finansial.
Nah itu tadi tentang bahwa dominan pelaku judi online ini berada di usia produktif, di mana tingkat finansialnya ini berada di paling tinggi di antara masyarakat yang lain. Nah di sini pasti tingkat melek finansialnya di masyarakat ini juga paling tinggi sehingga mereka bisa mengakses teknologi-teknologi finansial seperti e-wallet, m-banking juga e-wallet dan yang lainnya itu bisa paling tinggi di antara usia-usia yang lain, sehingga itu bisa menjadi celah bagi platform judi online ini untuk memasukkan narasi-narasi mereka untuk menggait pelanggan-pelanggan di judi online yang mereka inginkan itu, Kak, tadi. Iya, Kak, selain kerugian secara finansial dan juga memang menyerang secara psikologis ya, Kak, mungkin ada kasus-kasus yang terparah, Kak, yang dialami oleh orang-orang yang sudah terjerat judi online itu, yang sampai yang terparah itu seperti apa, Kak? Ya, tentang kasus terparah dari kecanduan judi online. Itu di baru-baru ini berita-berita khususnya di Jawa Timur. Karena di situ ya tempat kelahiran saya juga, bahwa itu sangat masif kecanduan judi online. Beberapa kasusnya itu seperti banyak mereka menjual barang-barangnya dengan harga yang sangat tidak wajar. Mereka menjualnya dengan keinginan cepat cair dana-dana dari yang mereka inginkan untuk top up judi online itu tadi, sehingga membuat finansial bahkan di keluarga itu terjadi ketidakharmonisan, bahwa barang-barang di rumah ini kok kenapa kok pada dijualin semua, padahal kan masih kita butuh, sehingga di rumah pada terjadi ketidakharmonisan, juga sering terjadi perceraian atau pengajuan perceraian di keluarga, juga di sekolah juga sering teman-temannya dibully ataupun membuli bahkan oleh pelaku judi online ini, karena yaitu tadi, karena bisa teman-teman itu meminjam kepada teman yang lain, meminjam uang, meminjam barang yang pada akhirnya dia jual. Itu ya juga memutus tali pertemanan, bahkan bisa di pekerjaan juga tidak terjadi kekacauan ataupun rukunan di pekerjaan, bahwa ketika satu orang meminjam barang ataupun uang kepada teman yang lain itu tidak dikembalikan, bahkan bisa dia jual untuk kebutuhan dia main judi online. Kemudian bahkan di tingkat lanjut itu bisa dia merasakan depresi karena misal dia top up judi online itu dengan pinjol ataupun dengan pinjaman orang tua, warisan yang diberikan orang tua, dia habiskan untuk main judi online dan dia istilahnya rungkat ataupun tidak balik modal dari judi online. Bisa jadi dia depresi dan dia mengakhiri hidupnya ataupun bunuh diri itu tadi, Kak. Itu sangat tidak dianjurkan oleh agama dimanapun untuk mengakhiri hidupnya, Kak. Iya, berarti memang dampak dari judi online ini sangat besar ya. Apalagi tadi seperti yang Kakak katakan sampai ada yang bercerai. Kemudian juga yang paling ditakutkan itu adalah memang menyerang psikologis, pada akhirnya depresi dan pada akhirnya bunuh diri gitu. Karena memang ketika seseorang itu sudah kecanduan, mereka pun juga rela untuk menjual semua hartanya ataupun juga memberikan semua hartanya dengan pikiran bahwa mereka bisa mendapatkan balik modal ataupun juga cashback yang lebih besar ya seperti betul, itu. Nah, di sisi regulasi sendiri, Kak, sejauh mana efektivitas hukum kita dalam membendung penyebaran situs judi online dan apa sebenarnya tantangan terberat dalam memberantasnya di era digital seperti ini, Kak? Ya, untuk hukum di negara kita sudah melarang jelas dengan bahwa judi apapun ya, judi konvensional maupun judi online bahkan itu dilarang oleh hukum di negara kita, bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, bahwa seluruh yang ada di Indonesia bahkan tidak memungkiri WNA atau warga negara asing itu harus mematuhi hukum yang ada di Indonesia. Misal ada warga negara Cina ataupun warga negara Kamboja mengadakan
uh, kegiatan yang diindikasikan sebagai kegiatan judi online yang melalui di Indonesia, servernya di luar negeri, nah itu tetap akan dihukum oleh hukum yang berlaku di Indonesia karena pelaku berada di Indonesia dan korban judi online itu juga masyarakat Indonesia yang kemungkinan juga masyarakat luar negeri juga. Bahkan ini pasti akan berlaku di hukum internasional bahwa suatu warga negara asing itu akan menjajah ataupun menjajah negara lain dengan menyusupkan konteks-konteks judi online yang sangat tidak logis diibaratkan di judi konvensional di negara itu. Juga efektivitas hukum di Indonesia menurut saya ini sudah sangat baik ya Kak, karena dengan dibuatnya Satgas Pasti itu dengan kementerian lembaga yang sangat kompleks dari 21 kementerian lembaga itu pasti koordinasinya bakal meluas di seluruh instansi bahkan hingga ke instansi yang paling kecil di misal kabupaten dan kota itu pasti koordinasinya pasti lebih intensif lagi sehingga menurut saya ini kedepannya bakal makin efektif penegakan hukum khususnya tentang pencegahan judi online ini tadi. Iya betul sekali ya seperti yang Kak Akbar katakan tadi memang pelaku ataupun juga penyedia platform judi online ini banyak yang di luar negeri ya Kak. Ya, dan betul, Kak. Memang ya sebagai masyarakat Indonesia kita juga harus membentengi diri dan juga meningkatkan yang namanya literasi karena ya dari luar itu pun juga bukan hanya sekadar hanya berperang seperti itu tapi kita juga diserang dari sisi digital seperti salah satunya ini adalah judi online itu sendiri ya. Betul. Nah Kak, kalau ada masyarakat yang merasa dirinya atau orang terdekatnya itu sudah mulai terjerat judi online, langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghentikan praktik seperti itu, Kak? Ya, ketika ada indikasi dari teman-teman terdekat ataupun keluarga terdekat, indikasinya atau seperti terjerat judi online, itu teman-teman bisa mengajak obrol teman tersebut ataupun untuk diajak keluar dari judi online karena tidak logis bahwa ketika modal sedikit mendapatkan hadiah yang tinggi. Ketika teman itu tidak mau diajak untuk bekerja sama ataupun keluar dari judi online, itu teman-teman bisa konsultasikannya kepada OJK ataupun pihak Satgas Pasti, salah satunya di kepolisian terdekat ataupun polsek bahwa nanti akan ditindaklanjuti oleh kepolisian tersebut untuk direhabilitasi istilahnya untuk agar dapat teman-teman tersebut bisa keluar dari jeratan judi online. Karena di kepolisian dan juga Satgas Pasti itu pasti akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelamatkan teman-teman tersebut dari jeratan judi online sebelum efek dari judi online itu semakin berat, terutama pada finansial dan psikologis di calon korban judi online tersebut, Kak. Iya, baik, Kak. Ke depan ini kan pasti kita tahu bahwa pelaku-pelaku judi online juga sudah semakin pintar ya, Kak, dan juga mereka menggunakan segala cara untuk memancing ataupun juga agar banyak orang-orang yang bisa ikut seperti itu. Nah, dari Kakak sendiri modus-modus seperti apa yang bisa kita antisipasi atau waspadai Kak dari masyarakat? Ya betul, modus yang sering dimainkan oleh platform judi online itu khususnya bahwa mereka membungkus judi online ini ibaratkan sebuah game online. Iya. Di game online ibaratnya di game Mobile Legends saya mengambil contoh itu kan kita bisa top up juga. Tetapi kita tidak mendapatkan hadiah dari game Mobile Legends itu. Kita hanya mendapatkan tampilan-tampilan di Mobile Legends kita itu berbeda dari orang lain. Tetapi di judi online ini beda. Kita top up dan kita ibaratnya dapat hadiah secara tidak langsung ataupun cashback dari platform itu. Kemudian juga ada modus bahwa judi online platformnya ini berbahasa Indonesia dan mereka memasukkan logo-logo instansi ataupun bank-bank e-wallet yang
bisa menganggap masyarakat bahwa ini tuh platformnya legal ataupun sudah berizin di bank-bank ataupun instansi-instansi yang mereka tempel-tempel logonya. Kemudian terkadang juga platform judi online itu membajak situs website dengan nama website yang resmi. Ibaratnya website kampus. Mereka bajak situs judi online itu dibajak dengan website kampus sehingga websitenya itu menjadi website yang kelihatan resmi Kak dari awalnya itu. Mereka klik dan ternyata di situ situs judi online. Jadi mereka bersembunyi di balik nama-nama website kampus yang terlihat resmi itu. Itu modus yang banyak sih dipakai di internet saat ini. Iya, baik. Harapannya kita bisa mengantisipasi diri ya dan juga bersama dengan keluarga-keluarga kita agar tidak terjerat yang namanya judi online. Nah, terakhir nih Kak, boleh disampaikan Kak pesan-pesannya untuk masyarakat agar lebih waspada dan tidak terjerat judi online Kak? Ya, untuk pesan dari saya teman-teman dari yang usia produktif ataupun dari Bapak Ibu yang lebih tua bahwa judi online ini sangat tidak menguntungkan bagi kita karena walaupun kelihatannya itu logis dari sisi platform judi online bahwa kita mendapatkan hadiah setelah kita mengisi dana ataupun top up dari judi online itu tidak otomatis bahwa platform itu legal ya Bapak Ibu sekalian, karena di Indonesia ini hukum tidak menjamin judi online bahwa judi online itu legal. Judi apapun di Indonesia ini tidak legal ya teman-teman semua, baik judi offline maupun judi online itu tidak bisa kita ikuti bersama. Jadi harapan saya untuk teman-teman tidak ikut judi online apapun itu bentuknya, walaupun dikemas dengan nama game online apapun itu. Iya, baik. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Info Palu. Tadi kita sudah begitu banyak membahas mengenai fenomena judi online ini yang memang sudah sangat marak dan juga kita juga sudah membahas mengenai dampak-dampak yang sangat besar ya Kak, yang tadi kita sudah bahas menyerang secara psikologis, kemudian juga sudah tentu ya mengalami kerugian secara finansial. Dan harapannya semoga masyarakat bisa lebih peka, bisa meningkatkan literasinya dan juga melindungi diri agar tidak terjerat yang namanya judi online. Nah, kami ingin berterima kasih kepada Kak Akbar Terima kasih Kak yang sudah diundang. Ya, sudah berbagi ke kita semua dan semoga apa yang disampaikan tadi, pesan yang disampaikan oleh Kak Akbar bisa diterima dan juga diterapkan oleh masyarakat kita Kak. Betul, semoga Kak. Siap. Bisa berbincang lagi di episode yang lain Kak. Ya. Sobat Info Palu, jangan lupa untuk terus terhubung bersama kami dengan cara memfollow akun Instagram Info Palu, TikTok, dan juga Facebook. Dan juga jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Info Palu. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya.